الله وبركاته. إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله رفيع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, ikhwati fillah, para ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah sehat semuanya ibu-ibu. Alhamdulillah sehat semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqamahan, mengisi sisa-sisa umur kita dengan kebaikan sampai nanti husnul khatimah. Karena kaidahnya jelas dikatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Jadi orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau orangnya itu punya kebiasaan baik, maka nanti matinya insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau ada orang punya kebiasaan buruk, maka juga akan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Ada yang viral ini, ada seorang kakek-kakek itu loh, nyanyi di acara nikahan, nyanyi joget di atas panggung berserta dengan yang lain. Tiba-tiba kakek itu kemudian meninggal di tempat. Ya, kayak mungkin serangan jantung kemudian meninggal. Naudzubillah. Tapi insya Allah husnul khatimah atau sul khatimah kembali kepada Allah. Tapi orang itu mati husnul khatimah akan terlihat. Apa tanda orang husnul khatimah? Yang pertama, husnul khatimah itu sebelum mati dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kira-kira kalau orang joget sempat mengibu? Lupa. Apalagi kan kondisi itu kan senang. Ini di Sumatera itu. Iya benar. Jadi pas acara sombang lagu itu kakek nyanyi paling semangat dengan yang lain. Tiba-tiba seketika itu juga langsung langsung meninggal, artinya serangan jantung. Dikhawatirkan kondisi seperti itu dalam keadaan yang tidak siap. Maka Nabi itu minta berlindung kepada Allah begini. Jangan juga sering harus baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati dalam keadaan terjatuh. Mati terjatuh itu berarti apa? Mati mendadak. Biar tidak mati di kamar mandi. Ada orang kadang kepleset kemudian terjatuh mati di kamar mandi. Berlindung kepada Allah. Atau lagi naik motor kemudian terjatuh mati. Ini perlindungan. Kenapa? Karena model kematian seperti ini masuk dari kategori mati dalam keadaan mendadak. Orang mati mendadak itu dikhawatirkan posisi sebelum mati dalam keadaan gak siap. Tapi kemudian kalau kondisi sebelum mati biasanya sakit dulu. Makanya kalau ada orang sakit itu, kalau orangnya beriman, itu bagian dari tanda orang itu dicinta oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan idza aradallahu bi'abdi al-khaira. Kalau Allah menghendaki hamba ini menjadi baik, calon-calon husnul khatimah, ajjalalahu an uqubata fid dunya. Allah itu menyegerakan siksanya di dunia. Memang kita akan disiksa oleh Allah atau tidak?
Semua manusia itu pasti. Dengan apa? Dosa yang kita lakukan. Ada yang disiksa nanti pada hari kiamat, ada yang disiksa di dunia. Tapi nggak boleh kemudian kita minta, ya Allah. Ada seorang sahabat berdoa begini, ditegur oleh Rasulullah. Nyata ini. Allahumma in kana mu'aqibi fil akhirah fa'ajil uli fid dunya. Ini hadisnya sahih riwayatnya Muslim. Kata sahabat tadi, ya Allah, kalau nanti ya Allah engkau akan menyiksa aku pada hari kiamat ya Allah, maka segerakan siksa itu di dunia. Ini bukan nantang Allah biar apa? Biar disiksa di dunia, enggak, maksudnya wis siksa itu ya Allah engkau timpakan saja di dunia biar nanti di hari kiamat gak disiksa. Bukan berarti minta disiksa di sini nanti di akhirat juga disiksa, enggak. Beliau mintanya begini, Allahumma in kana mu'aqibi fid dunya, ya Allah kalau engkau ya Allah akan menyiksa aku nanti pada hari kiamat ya Allah, fa'ajil uli fid dunya, segerakan siksa itu di dunia. Akhirnya benar, Allah siksa sahabat itu dengan apa? Sakit parah banget tuh, sampai habis dagingnya, hanya tinggal kulit sama tulang. Nabi itu menjenguk setelah, kalau nggak salah setelah hajat, Rasul itu menjenguk. Kemudian ditanya, ya fulan, atad Allah bisyai'in aftasilahu iya. Kata Nabi, gak mungkin orang itu punya penyakit separah ini. Kan orang itu punya penyakit sesuai dengan apanya? Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya Allah itu menguji hambanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan imannya, sesuai dengan kemampuannya. Lah ini kok siksaan ini kok sakitnya kok nuwemen nih gitu. Sampai Nabi pura-pura tanya gini, kata Rasul, sahabat, apakah engkau benar-benar berdoa kepada Allah dengan sesuatu atau engkau minta kepada Allah model kayak begini? Sahabat itu ngomong, benar ya Rasul. Apa kalimat Nabi? Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, la tutiku, engkau tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah di dunia ini. Terus gimana ya Rasul? Ganti doanya cok ngono, kata Nabi. Maka Rasulullah mengganti doanya dengan apa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta di dunia enggak disiksa oleh Allah, di akhirat juga enggak disiksa, nanti dijauhkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Makanya doa yang istiqamah, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati dalam keadaan terjatuh. Wa a'udzubika minat taraddi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati tertimbun. Itu biar tidak mati keruntuhan bangunan, biar tidak mati kerjatuhan pohon. Apalagi musim apa? Angin tuh kadang ada pohon tumbang menimpa seorang, itu minta perlindungan kepada Allah agar seperti ini. Yang ketiga, wa a'udzubika minal gharaqi wal hariqi wal haram, aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati tenggelam, mati terbakar, dan mati dalam keadaan masa tua yang buruk. Jadi kalau sudah umur 40 ke atas sering baca doa ini, hafal. Nanti dihafalin apa setelah 40 tahun gitu. Duh, lebih dah. Bukan 27 ini. Jadi gambarannya jelas. Apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mati tenggelam, terbakar, dan masa tua yang buruk. Ojo sampai aku ya Allah nanti masa tua dalam keadaan pikun. Itu perlindungan. Jadi di antara tanda orang husnul khotimah, jadi siksa itu nggak boleh diminta, tapi kalau Allah timpakan musibah kepadanya, itu bagian dari cara Allah untuk apa? Menghapus dosa-dosa hamba itu, biar nanti kalau mati menghadap kepada Allah dalam keadaan nggak bawa dosa. Jadi sakit itu bagi orang beriman itu bagian dari apa? Bagian dari azab yang Allah timpakan dari dosanya di dunia. Maka azab itu mengurangi dosa sampai menghadap kepada Allah sudah nggak punya dosa. Artinya minta jangan mati mendadak, karena mati mendadak itu mati yang kadang orang dalam keadaan gak siap. Makanya orang akan mati sesuai dengan
kebiasaannya. Yang seneng Nah, tadi disebutkan aku belum dari mati tenggelam. Ya. Kan salah satu Mati syahid. tenggelam. Iya. Jadi Nabi itu berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena mati dalam keadaan seperti itu tuh mati dalam keadaan yang tidak siap. Artinya gini Bu, kalau contoh ada orang naik pesawat, ada potensi naik pesawat bisa jadi untuk rekreasi. Ada potensi naik pesawat untuk apa? Mungkin untuk beribadah, mungkin apa? Ziarah, mengunjungi saudara. Ada orang naik pesawat mungkin mau ketemuan sama pacar. Ada orang naik pesawat itu mungkin mau bisnis yang mengandung unsur dosa. Jadi berangkat bareng dalam satu pesawat. Kemudian tiba-tiba pesawatnya jatuh masuk ke dalam air, semuanya mati. Kira-kira dari semua mati yang mati syahid itu, kira-kira yang mana? Ya, yang tujuannya kebaikan. Jadi kondisinya nanti orang kalau mati tenggelam tergantung dari posisi sebelumnya. Tenggelamnya kemudian apa? Contoh, mohon maaf, banjir. Lagi sholat kemudian ke bawah banjir. Ya husnul khotimah dan itu mati syahid. Atau mungkin sekolah, pulang dari sekolah kemudian nyemplung got, poti buanter mati. Anak apa dulu ada murid itu di Singosari itu. Anaknya teman guru itu ya apa, pulang dari sekolah kemudian naik motor, motornya mogok karena kena air, dorong, orang tuanya dorong, anaknya apa di belakangnya, kemudian lepas sandal anak, dikejar sampai di got-gotnya, akhirnya apa, hilang, ketemu terakhir sampai di apa, di daerah apa itu, Karangkates, meninggal. Itu meninggal husnul khotimah, syahid. Kenapa? Dalam keadaan masih bayi kecil, kemudian pulang sekolah, kemudian matinya mati di bawah arus. Jadi nggak semuanya mati tenggelam kemudian mati syahid. Jadi itu kenapa Nabi berlindung, karena posisi orang kadang kalau mendadak dalam keadaan gak siap. Makanya persiapan kondisi apapun, mau tidur ambil wudhu dulu, kemudian kalau mau berangkat kemanapun, ini ada hadis sebagai pelajaran bagi kita. Kata Nabi apa? Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'alallahu fiha hajatun. Allah itu kalau mau mencabut nyawa seseorang di salah satu tempat, maka Allah jadikan ada hajat untuk bisa sampai ke sana. Contoh Pak Bu Elok, contoh Allah takdirkan meninggal, hidup di Malang tapi meninggal mungkin contoh di Mekah, maka Allah jadikan ada hajat untuk ke situ. Jadi walaupun hidup di Malang belum tentu matinya di Malang. Ada orang hidup di Malang kemudian menyerahkan nyawa mati di Jakarta, ada. Hanya numpang mati toh, berarti kan apa? Sudah Allah takdirkan memang nyawanya dicabut di Jakarta, maka pasti Allah jadikan ada hajat untuk sampai ke situ. Makanya sebelum keluar rumah, kalau jenengan mau berangkat, kondisi contoh mandi dulu, setelah mandi kemudian wudhu, setelah wudhu keluar dari rumah. Kalau mau sholat safar dulu 2 rakaat salat, keluar dari rumah itu kalimat yang pertama terucap apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau jenengan baca ini 3 ini, Bismillahi, maka dijawab oleh Allah apa? Allah menjawab dalam satu hadisnya, kata Rasulullah apa? Hudita. Orang yang keluar dari rumah sambil membaca bismillah, maka Allah berikan dia petunjuk. Kalau mati di tengah perjalanan keluar dari rumah, kemudian Allah takdirkan mati, maka dia akan mati di atas dinul Islam. Ketika membaca kalimat apa? Tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu ya Allah, maka Allah menjawab apa? Ufita, aku berikan kecukupan kepadamu. Ketika sudah membaca la haula wala quwata illa billah, maka dijawab oleh Allah wa uqita, engkau dijauhkan dari godaan syaitan. Jadi mau kemanapun, coba kalau memang ini dalam keadaan berwudu, karena bisa jadi orang pergi itu untuk mengantarkan apa?
ya, nyawa. Kalau memang takdirnya Allah kita meninggal di tempat itu, Allah akan cabut dengan caranya. Itu gambaran bahwa orang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan. Sudah punya kebiasaan baik? Insyaallah ya. Kebiasaan buruk kurangi, rasani tetangga kurangi. Insyaallah jenengan sudah nggak punya waktu ya. Iya, sudah sibuk. Wes gak mikirin ngerasani tonggo, mikirin utang dewe ya. Oke. Wes alhamdulillah lebih bagus begitu, Bu. Karena perbedaannya orang perumahan sama orang kampung itu kendalanya di situ. Orang perumahan itu kelemahannya dia, Pak, sosialnya yang kurang. Karena emang sibuk dewe-dewe. Saya punya tetangga itu dia, gak nak saya kenal, sibuk dewe-dewe. Ibu kan gak kenal, hanya tahu sudah selesai. Kita nggak pernah tahu kerjaannya apa. Tapi kalau di kampung, kan rumah saya itu depan itu masuk perumahan, belakang itu masuk kampung. Jadi ada atas itu ke kampung, yang bawah ke perumahan. Maka dari sisi depan belakang. Ya, ikat yang depan belakang. Kemudian ketika belanja pagi itu, sempat belanja itu sih sempat mama ya podo ya. Iya, padahal sama-sama belanja lo. Isi sempat lo ya Mbak ya. Benar, jadi subhanallah. Jadi kadang kesempatan kelemahan kita itu ketika di kampung banyak waktu yang luang, maka kadang dimanfaatkan untuk bermaksiat. Makanya Allah katakan fa idza faraghta, kalau sudah selesai dari satu pekerjaan fansab, maka cari pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena orang kalau tidak sedang melakukan kebaikan, orang kalau sedang tidak melakukan kebaikan, itu pasti sedang melakukan keburukan. Pilihannya hanya dua. Enggak Ustadz, saya enggak berbuat baik tapi saya enggak berbuat maksiat. Terus ngapain? Untuk menghindari kita dari kemaksiatan hanya satu cara. Tidur. Makanya habis ini turun, nanti pulang tidur lagi. Kenapa ditanya? Kenapa kok tidur terus sih, Ma? Biar tidak bermaksiat. Jelas? Semoga Allah bimbing kita sampai nanti husnul khatimah. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini alhamdulillah saya tanggal 28 kemarin baru pulang dari kota Mekah. Wis tak tungakno kabeh kemarin. Semua sudah didoakan karena memang doanya Nabi Ibrahim itu begini. Ketika beliau selesai meletakkan putranya Ismail sama istrinya Hajar itu, kan Nabi Ibrahim tinggal langsung dari Palestina jalan sampai ke Mekah. Kemudian sampai di Mekah istrinya hanya dibangunkan tenda kecil. Selesai itu kemudian air itu ditaruh di salah satu tiang dari tenda itu digantung. Habis itu Nabi Ibrahim pergi wis gak mikir apa-apa. Gak tolo-tolo ya apa kok bojoku mangan ya apa. Gak kepikiran itu, sudah pulang beliau. Ketika sudah pulang diikuti sama istrinya. Ditanya Ibrahim ila ana anta, Ibrahim kamu kemana Ibrahim? Nabi Ibrahim lu komen gak tanya, gak jawab sampai pertanyaan terakhir. Ya Ibrahim ila man tatrukuna. Wahai Nabi Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan aku? Kepada siapa engkau titipkan aku ya Ibrahim? Itu kata istrinya yang bernama Hajar. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ilallah, aku titipkan engkau kepada Allah. Lihat jawaban seorang istri. Beliau mengatakan raditu billah, aku ridho kepada Allah. Nggak ada makanan, nggak ada air, nggak ada rumah, nggak ada pohon, nggak ada tetangga. Kalau jenengan di posisi itu gimana? Nggak stres mana, kok sing kebayang apa? Pengi ya apa, kok lihat ono hantu, kebayang semua itu kan. Tapi kemudian Nabi Ibrahim tegas sudah. Ini perintah Allah, aku yakin karena Allah berintahkan. Sudah pulang. Walaupun nanti istri saya makan apa itu nggak terbayar. Tapi kalimat yang keluar, pelajaran penting dari seorang wanita yang beriman kepada Allah, yang pasrah total. Beliau mengatakan apa? Raditu billah, aku ridho kepadamu ya Allah. Akhirnya Allah kirim bala bantuan dengan cara apa? Air dulu. Maka muncul namanya Zam-Zam. Posisi air Zam-Zam itu di mana? Kubur ini sumbernya air Zam-Zam sebelah mana? Belakang.
Sumur Zam-Zam itu pas di tempat kita tawaf. Iya, tempat tawaf di bawah itu. Sumurnya di bawah, di dekatnya apa? Makom, di dekatnya dengan Hijr Ismail. Di situ kenapa? Berarti dulu Nabi Ismail itu tendanya di sana. Tapi dulu belum ada Ka'bah. Posisi bangunan Ka'bah hancur karena kena banjir di zaman Nabi Nuh. Tapi Nabi Ibrahim berdoa begini, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan ya Allah faj'al afidatan minan nas, jadikan hati-hati manusia itu condong untuk bisa sampai ke sana. Oh subhanallah. Makanya semua orang tuh pasti menginginkan bisa haji dan umrah. Berangkat Bu, nanti dibiayai sama Bu Ella insyaallah sampai ke travel. Di travel nanti daftar sendiri. Demi ngantar sampai ke travel. Mana ada tombol hati? Masih pagi masih ada kajian. Siapa yang nanti sekarang? Pegang. Kan dulu Mbak Ira sama Mas siapa itu? Ya, Mbak Ira di Lumajang. Tapi masih lanjut ya Pak. Alhamdulillah. Ya kan sungguh tinggal daftar aja. Terus duitnya tekan deh Ustaz. Allah Maha Kaya. Iya. Jangan pernah aduh kita ini gak mungkin Ustaz. Enggak. Diwajibkan lagi haji. Ya itu pendapatnya ini kan, pendapatnya Ustadz Erwandi. Beliau berhujjah begini, kalau kayak begini antrinya 30 tahun itu sudah tidak lagi diwajibkan. Artinya sebenarnya gini haji itu tetap wajib, tidak boleh kita menggagalkan kewajiban yang sudah Allah wajibkan. Tapi ada ayat yang berbunyi apa? Manistatu alaihi sabila, jika ada jalan untuk bisa sampai ke sana. Maka ini yang diambil apa? Jalan ke sana itu sulit, makanya antrinya sampai 30 tahun. Kalau nggak pingin antri gampang. Apa? Ya bikin travel, bisa berangkat tiap tahun. Ya. Lah haji bisa. Travel itu kan apa? Yang punya haji dan umroh plus itu haji plus, maka dia sebagai pemilik itu mendampingi, jadi nggak ada blacklist harus 10 tahun kemudian, nggak, tiap tahun bisa namanya petugas haji, ya bisa berangkat insyaallah. Jadi semua Allah mudahkan. Faja'al afidatan minan nas, jadikan hati-hati manusia condong untuk bisa sampai ke Makkah dan ke Madinah. Karena orang kalau sudah ke Mekah itu nggak ada orang bosannya. Bahwa Ella yang wis ke sana mesti ditanya, pengen balik? Ya nggak ada orang yang mengatakan apa? Nggak usah jenuh. Nggak ada, pasti tanya, pengen balik? Pengen. Walaupun orang haji sama umrah itu capek, tapi semuanya dibalik itu fadilahnya besar. Makanya Nabi mengatakan tabi'u, ikutilah atau iringilah bainal haji wal umrah, antara hajimu dan umrahmu, fa innahu mayalfiyani al faqra, karena orang yang umrah dan haji itu menghapus kefakiran, wadunub, dan juga menghapus dosa. Insyaallah. Kapan berangkat? Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan materi kita sedikit. Amalan pembuka pintu surga, kita sampai yang kedua. Amalan pembuka pintu surga yang kedua adalah orang yang konsisten beriman dan istiqamah di atas keimanan. Di ayat yang berbunyi, Allah berfirman di ayat ini sedikit, innalladzina amanu, ini kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal salih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula,
Orang yang beriman konsisten dengan keimanannya, imannya dibuktikan dengan amal saleh. Banyak di Indonesia itu bukan beriman, masih sampai sebatas muslim. Kan tingkatan umat Nabi Muhammad itu ada 4 tingkatan. Paling bawah tingkatannya namanya apa? Munafik. Kan banyak orang juga munafik itu. Apa bentuknya orang munafik? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau salatnya apa? Males. Yuraunan nas, orang munafik salat itu selain males, yang kedua hanya mencari muka di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan orang munafik kalau salat gak ingat Allah, ngambiar. Yes, kita ini rata-rata ini juga sih. Rata-rata apa? Munafik. Amjar iya, kemudian rata males juga. Ya, tapi kadang males, kadang kadung sregep, subhanallah. Kadung sregep itu kayak di Ramadan itu, Quran dipegang mana-mana. Kemudian tarawih lemik 11 rakaat kurang, akhirnya golek sing 23 kurang, karena sregep itu. Tapi momen tertentu kadang lemah, itu manusiawi. Makanya Allah katakan orang yang beriman itu dibuktikan keimanannya dengan apa? Amal saleh. Tingkatan paling bawah tadi umat Nabi Muhammad apa? Munafik. Orang munafik di zaman Nabi itu sih sholat, tapi hanya sholat 3 waktu. Apa 3 waktu itu orang munafik sholatnya? Zuhur, asar, maghrib. Isya sama subuh wis gak sembayang. Kenapa? Karena isya sama subuh ku peteng. Di zaman Nabi kan belum ada lampu. Mereka kalau ke masjid itu juga percuma. Kak ketok sebab tidak kelihatan oleh orang lain, karena mereka sholat itu hanya setor muka. Tapi ketika sholat duhur paling depan, asar paling depan. Biar apa? Biar ketika Rasulullah noleh itu wajah yang itu adalah wajah-wajah orang, walaupun munafik mereka menyembunyikan. Sekarang di Indonesia banyak orang yang ngaku Islam tapi sembahyang enggak. Bahkan ingat hanya seminggu sekali. Kapan? Pas Jumat. Orang saya enggak sholat 5 waktu, kalau sholat Jumat itu mesti OTW. Kenapa? Takut kafir. Karena kan kalau sholat Jumat itu katanya apa? Siapa yang tidak sholat Jumat sebanyak berapa? 3 kali maka dihukumi kafir. Maka tidak wedi kafir ibu. Makanya walaupun nggak sholat 5 waktu, Jumatan harus sholat. Wah, yang penting nggak kafir. Padahal hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Al farqu bainal kafir wal muslim tarkus sholat. Yang membedakan antara kafir sama muslim itu meninggalkan sholat. Ini gak diwocok hadis ini. Jumat itu, makanya kemudian datang ketika sudah mau qomat, pulang setelah assalamualaikum, Jumat berkahnya bawa 4 untuk istri 1 sama 2 anak itu. Biar apa? Biar gak masak. Alhamdulillah. Yang kedua, siapa tingkatan yang kedua setelah munafik? Tingkatan yang kedua namanya muslim. Muslim itu siapa? Orang yang lahir dalam keadaan Islam atau orang yang bersyahadat tapi gak pernah membuktikan keislamannya. Apa? Melanggar, sholat kadang enggak, puasa juga ya enggak, tapi agamanya tapi Islam itu dicela, dihina, paling depan bela, tapi gak tahu kayak itu namanya muslim. Ada namanya mukmin. Ini tingkatan orang beriman. Beriman itu apa? Lisannya mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah, hatinya mantap, kemudian ada wa amilus sholihat, ada pembuktian. Dengan contoh perempuan disuruh nutup aurat, ya wis manut. Padahal apa? Kalau mau gak menutup aurat juga bisa, kan boleh Bu. Artinya versi kita, aku gak nutup jilbab ya bisa. Ini hakku kok, rambut ya rambutku. Aman, rambut wapik di branding kemudian ditutup jilbab, kan gak kelihatan ketika ke pasar. Ini pasar hari apa guys? Madiopuro hari apa pasarnya? Sing rame. Ya. Oh, setiap minggu ya ramenya.
Ya ta pas pasar minggu. Aneman wis betisku walus. Kemudian ini mosok ketutup apa? Aman kan, karena sing telok kan rugi. Itu versi jenengan, artinya versi orang berpendapat demikian. Tapi ketika orang yang beriman apa? Oh, kalau mau keluar tutup aurat, kemudian pakai jilbab, pakai jubah. Apa kata jenengan orang yang beriman? Sami'na ata'na. Itu namanya beriman. Kenapa? Ada pembuktian. Ada orang nggak pakai jilbab, beriman apa muslim? Muslim. Kenapa? Karena perintah Allah gak dilakoni. Maka tidak semua orang sampai mencapai level iman, tapi bisa dari sebatas mencapai level Islam. Maka orang yang beriman, kemudian orang itu membuktikan keimannya dengan amal saleh apa? Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka akan masuk ke dalam surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya dan gak pingin pindah. Lais masuk surga Firdaus gak ono sing jenuh. Aku jenuh nek kene, Mbak. Pengen nang apa? Surga sing liyane, mosok ngene terus. Gak ada. Makanya orang kalau sudah masuk surga Firdaus atau surga saja itu gak akan pernah merasakan jenuh. Di surga tuh gak ada WC. Gak ada kamar mandi di surga. Gak ada. Jangankan BAB, ingus pun di surga gak ada. Flu juga gak ada. Dokter di surga itu gak payu. Gak, memang Rasulullah mengatakan apa? Di surga itu gak ada perkara yang hina. Meludah itu gak ada. Bersin gak ada. Apa namanya? Yang ada itu nanti sendawa. Habis makan, itu sendawanya untuk apa? Mengeluarkan makanan yang sudah masuk. Makanya di surga itu nggak ada orang kenyang dan nggak ada orang lapar. Orang makan di surga itu bukan karena lapar, tapi karena menikmati. Makanya sampai dikatakan inna ahlal jannati fil jannati yu'ta mi'ata quwwati rajulin. Penduduk surga nanti di surga Allah berikan kekuatannya seperti 100 orang di dunia. Jenengan itu kayak 100 emak-emak itu. Dalam hal apa? Fil akli, makan. Nanti jenengan makan di surga itu kalau 3 kali makan di dunia, itu nanti di surga 300 kali. Woi, subhanallah. Minum 300 kali, makanya disiapkan sungai di surga. Sungai apa? Sungai apa yang ada di surga? Yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, sungai yang airnya tidak payau, artinya sungai yang enak untuk diminum, ya kayak Zam-Zam. Kemudian yang kedua, sungai susu. Nanti di surga apa? Lam yataghayyar ta'mu, yang susu itu nggak akan pernah berubah rasanya. Jadi jangan nggak usah bawa ini, Bu, nggak usah bawa apa? Apa itu? Nggak usah bawa itu cepo atau gak usah bawa panci. Ngapain, Bu? Cukup susu tak panasi. Nggak usah dipanasi. Susu itu walaupun berupa sungai itu nggak akan pernah basi. Kalau jenengan kita sekarang beli susu yang kotak itu minum separuh, habis itu taruh di luar, besok jenengan minum lagi, basi sudah. Kenapa? Karena itu ciptaan manusia. Tapi kalau di surga nanti nggak ada yang basi. Nggak usah bawa panci nang diku. Cukup kopi gitu. Mana sih udah nggak usah. Terus apa lagi? Ada sungai apa lagi selain susu? Sungai madu. Jadi yang sekarang jarang minum madu di surga wis nanti nyemplung. Mandi madu. Insya Allah bangkit dari kolam itu didekati sama apa? Tahu. Nanti diminum itu sudah. Apa sampai dikatakan apa? Min labanin min asalim musaffa, dari madu yang sudah tersaring. Yang keempat, apalagi minuman sungai di surga? Min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai khamar yang nanti enak untuk diminum. Wah, itu minuman di surga nanti. Makanya dikasih banyak. Kenapa? Karena nanti di surga orang nggak pernah kenyang.
kunjungan nanti ke rumah Bu Elo, disiapkan sarapan, ngapunten Bu, kula sampun gak ada, makan saja sudah di surga. Makanya di surga itu nggak ada lagi orang sholat, nggak ada lagi orang puasa, semuanya surga hanya tinggal menikmati. Sekarang ya apa caranya cek masuk surga? Kalau ayat ini cara untuk masuk surga gimana? Beriman dan beramal saleh. Kita lihat sedikit definisi iman. Ini iman itu apa sih? Ini iman. Definisi iman. Rasulullah ini keterangan tentang definisi iman. Apa sih iman itu? Maka ulama mengatakan iman itu definisinya ada 3. Yang pertama tasdiqu bil qalbi, yaitu orang yang meyakini dari hati. Jadi iman itu harus yakin sih. Yakin apa buatan? Yakin ada hari kiamat? Yakin ada surga? Yakin ada neraka? Yakin ada balasan keburukan dan kebaikan? Kenapa melakukan keburukan? Gak sengaja. Yakin kalau riba itu dosa besar? Yakin kalau ghibah nanti ancamannya disuruh makan daging saudaranya? Kenapa masih ngerumpi? Ya, ikut tadi lali Ustaz. Padahal sebenarnya kumpul awal lu gak ngomong novong ndak kan? Ngomong biasa. Lama kelamaan apa? Kok tambah enak gitu. Sampai pada akhirnya ngerasani seseorang apa mani ketemu sama orang yang iya Mbak panjen ngono iku. Pak RT kan iya, aku yo bilang wis dadi ku. Aku yo potong, Mbak aku yo kena ya itu sudah wassalam sudah. Jadi sebenarnya kita Pak, iman itu harus yakin dulu atas dikubil qalb. Lek gak yakin dari hati, ngamblang mesti, nanti ambiar itu mesti. Kenapa? Akhirnya di tengah perjalanan apa? Sholat enggak, puasa enggak, kemudian sedekah juga enggak, zikir juga jarang, baca Quran juga apa? Gak kelem. Kenapa? Karena itu tadi enggak yakin dulu, yakin aja dulu. Karena kuncinya untuk sebelum kita bersyahadat yakin dulu. Makanya kita yakin siapa yang menciptakan kita? Siapa yang ngasih rezeki kita? Siapa yang ngasih lapangan pekerjaan pada kita? Siapa yang menjaga kita? Siapa yang melahirkan kita? Loh, ibu memang prosesnya yang mengeluarkan siapa? Makanya wallahu akhrajakum. Yang ngasih masa depan kita siapa? Kenapa sih gak yakin kepada Allah? Banyak yang gak yakin. Ada klaim apa? Terus ya masa depan anakku ini. Ya kadang benar. Berarti kan si roto apa? Roto gak yakin. Padahal subhanallah benar Allah katakan begini. Aku heran ambil uang ini. Ngerti sengi rezeki yo aku. Itu banyak kok Bu. Mungkin termasuk kita, bahkan suami kita, suami jenengan mungkin masuk apa? Ketika kerja. Kerja apa? Mencari rezeki kan? Benar. Ketika kerja tujuannya apa? Mencari rezeki. Rezeki itu dipakai untuk ngasih nafkah kepada istri. Uniknya begini, ada orang kerja keluar mencari rezeki tapi lupa kepada yang memberi rezeki. Seolah yang ngasih rezeki itu atasan. Akhirnya ketika rapat waktunya sholat yo manut. Lah itu berarti kan apa? Allah itu rotok tertawa. Katanya yakin aku yang ngasih rezeki. Tapi ketika minta kok enggak langsung yakin kepadaku. Makanya keyakinan itu benar harus dikuatkan dulu. Loh banyak sekarang Bu. Ibu sering dengar ada orang minjem. Lah si minjem itu halus. Ya kan? Benar-benar butuh tolong Ustaz atau tolong ini. Wis mosok teko ada orang minta tolong gitu gak ditolong, kita punya kemampuan. Wis tak kei. Kalau sudah dikasih apa? Akhirnya alhamdulillah baik awalnya, ketika sudah ditagih apa? Ya Allah Bu. Saya pernah itu, ya bukan pernah berkali-kali juga. Ada orang telepon Ustadz, minta tolong Ustadz, apa? Saya pingin bebas dari riba. Itu awalnya. Saya pingin bebas dari riba Ustadz.
Saya punya utang di bank, tolong Ustadz. Sampai nanti rumah saya laku Ustadz, biar saya sudah nggak punya beban lagi di bank. Bismillah Ustadz, tolong ge. Akhirnya berapa po? Mintain lo banyak waktu itu. 35 juta. Waduh, lumayan deh. Waduh, gak punya saya. Bisa sepunyanya aja Ustadz. Tak kasih 15 juta pertama itu. Sudah. Ternyata kemudian minta lagi Ustadz. Insya Allah bulan Ramadan nanti sekalian saya bayar. Tak kirim 10 juta, 25 juta. Istri muring-muring ke saya. Ya Allah ya, bener gak balik. Nah, padahal gini kan, dia sadar, dia orang muslimah, sadar kan. Bahkan orang yang beriman itu semua perkara yang nanti perbuatan kita itu pasti akan dibalas, kan, yakin. Bahkan hutang yang gak selesai di dunia, nanti di padang mahsyar orang itu bawa segepok mungkin 5 triliun. Mbak, hutangku piro wingi, Mbak? 5 juta. Wis tak bayar 5 triliun ya. Kira-kira diterima apa enggak? Enggak. Kenapa? Allah jawab kok di Al-Baqarah itu 254, satu ayat sebelum ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkanlah. Bahasa sekarang, selesaikanlah urusanmu, baik itu zakat, baik itu infak, baik itu utang piutang, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang satu hari, la bay'un. Hari itu wis datang ibu, satu hari toh, la bay', gak ada jual beli. Jadi utang piutang saya gak mari, kemudian online yang ditipu, duit wis masuk barangnya gak datang, ada yang barangnya datang duluan wis dibuka tiba ya gak sesuai dengan yang digambar, wis itu silakan. Tapi nanti pada hari kiamat hati-hati, gak iso Mbak, sing jenengan kemarin pesenan lho niki tak kei, wis gak butuh. Karena Allah sudah bilang la baik, sudah nggak bernilai uang hari itu. Kenapa? Coba jenengan punya uang 5 triliun, kemudian jenengan datang malaikat, apa Pak? Anu nggih, tak sogok nggih. Apa? Nih tak kayak jenengan uang 5M. Terus yang penting dosa saya aman, dihapus nggih, cek masuk surga. Malaikat bingung, lepu kalau tambal nopo niki Bu. Nah iya, malaikat kan gak punya hawa nafsu, mau dipakai apa? Makanya kenapa yang jaga neraka, yang jaga surga itu malaikat, karena gak iso disogok. Itu benar. Kita sadar itu kan? Yakin. Semua perbuatan yang kita lakukan, utang piutang yang gak tuntas di dunia, nanti pada hari kiamat dibalas apa enggak? Yakin. Kenapa banyak orang yang gak gelem bayar? Padahal dia punya kemampuan. Sing parah lagi Bu, sugih artinya mari tuku iki, mari tuku iku kredit, mampu, tapi ketika disuruh bayar utang, wangil, ya Allah, benar. Saya berkali-kali kata saya husnudon orangnya, sudah husnudon. Ternyata benar, kadang orang husnudon itu kadang dimanfaatkan oleh tapi insya Allah saya yakin Allah pasti akan mengganti dengan caranya. Tak tagih halus, sampai tak ancam dengan Ibu kalau nanti nggak selesai di dunia tak tagih di akhirat. Ngono ya gawat ya Allah. Gak mempan. Kenapa? Karena ini tadi tasdiqu bil qalbi, keyakinan dengan hati itu kurang mantap. Jangankan uang sebanyak itu, ada orang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ngambil jarum. Jarum kapan? Di peristiwa perang. Kemudian kan ketika perang itu harta rampasan perang itu milik siapa? Milik pemenang kan? Artinya ghanimah. Ada orang ngambil dari harta itu ghanimah, ngambil toh berupa apa? Ada yang mengatakan tali sandal, ada yang mengatakan jarum. Rasulullah mengatakan apa? Satu tali sandal itu bagian dari api neraka. Ya apa sampai kemudian ngambil apa? Ngambil emas. Ada seorang namanya Mad'am atau Mid'am, ini budak, hanya ngambil selimut. Selimut itu di perang Khaybar. Selimut itu kan orang sudah pergi, musuhnya kan sudah pergi. Maka harta ghanimah ini milik siapa? Milik yang menang, milik kaum muslimin. Tapi kan gak boleh diambil dulu.
sampai dikumpulkan dulu baru dibagi. Lah ini ngambil duluan, padahal dia punya hak. Ngambil duluan, belum dibagi, diambil, dipakai selimut itu. Mengantarkan Rasulullah budak ini sampai ke Wadil Qura. Ketika sudah sampai di Wadil Qura, budak itu sedang menurunkan pelana kuda Nabi. Kuda Rasulullah itu sedang diturunkan. Tiba-tiba ada anak panah nyasar, tembus ke dalam hati seorang anak tadi. Mati. Semua sahabat itu teriak dengan kalimat apa? Hani'an ya Rasul, lahu syahada, berbahagialah ya Rasulullah, sahabat kita mati syahid. Wis surga iki ya Rasul. Lihat kalimat Nabi, la inna syamlata allati asabaha yauma Khaibar minal maghanim lam tusib al maqasim. Kata Nabi, enggak. Kenapa? Ini orang matinya itu pakai selimut yang diambil dari Khaibar, itu belum dibagi. Maka Rasul mengatakan apa? Selimut ini yang akan membakar tubuhnya nanti dari neraka. Padahal mati syahid, hilang syahidannya gara-gara apa? Kita kadang meremehkan, mosok selimut aja senang neraka. Ya kalau selimut ini, selimut tetangga, itu lah lebih parah itu kan. Jadi apa? Iman itu pertama apa? Mantap sih, yakin. Jadi anak-anak kita itu masa depannya gak usah terlalu dirisaukan. Tugas kita apa? Didik anak kita jadi anak yang soleh. Perlu ajari Quran, bahkan hafid Quran. Masa depan wis tak serahno ya Rob. Saya nggak tahu nanti masa depannya jadi apa, tapi aku yakin Engkau yang ngasih rizki. Benar itu. Jadi kan pernah kebayang nggak dulu punya suami yang sekarang? Nggak. Pernah kebayang punya rumah segede ini? Nggak pernah kebayang. Saya dulu ketika masih kecil itu hanya penderitaan yang dilakukan, penderitaan ketika masih kecil di kampung. Itu hanya berdoa begini, ya Allah, saya nggak pingin tadi petani ya Rob. Karena saya dulu petani di kampung, berat petani di Madura itu, karena nunggu hujan. Gak hujan ya, ada. Kemudian di Madura itu petani bukan untuk dijual, untuk nabung 1 tahun ke depan. Jadi sekarang di musim hujan nanam padi, kan hanya sekali aja 4 bulan sudah. Padi itu nggak dijual, disimpan untuk makan setiap hari sampai tahun depan. Jadi kayaknya kalau bayangannya, ya Allah, saya nggak mau jadi ini. Bener. Akhirnya ketika mondok ada tukang pos, dulu kan pakai pos itu ngirim wesel. Masih ingat kata-kata wesel? Jadi kan kelas berapa itu wesel? Saya masih mondok itu wesel. Hah? Udah kerja. Jadi kalau ada tukang wesel tuh ke pondok itu mesti seneng itu. Iki sapa untuk wesel gitu. Itu benar itu. Maka dalam hati kebayang, ya Allah, aku pingin tadi tukang pos. Itu benar awalnya. Kok ketane enak gitu. Enak kenapa? Duduk ketika ada surat datang, ada di surat, kemudian cari alamat nganter. Itu bayangan dulu, enak motoran nyantai. Ternyata sekarang baru kerosok. Apa? Kantor pos tutup. Gak ada yang ngirim surat. Karena yang kedua, golek alamat itu loh, ya Allah. Kalau sekarang sudah map lumayan, coba dulu. Saya pertama kali Bu masuk ke Sawu Jajar, itu masuk lewat ini, karena pernah ada acara itu. Kemudian apa? Ketembusnya itu muter sepanjang hari, keluar tembus di Rampal. Ya Allah. Benar, masuk karena dulu belum ada MIP kan, masuk kalau nggak salah saya lewat ini loh, Sawu Jajar 2 dari apa namanya itu, Permata Jingga masuk itu lewat situ, muter di sini nih, sih gak kenal Bu Elok sih Bu, dia gak kenal Roto, muter, gak ketemu apanya, jalan keluarnya, mana ini, sampai tembus-tembusnya loh, kok mesti Rampal lah ya Allah, itu kebayang, ternyata apa? Urusan masa depan itu yang tahu siapa? Allah. Sudah, maka bagi orang beriman yakini. Ustaz cukup wis 2 anak Ustaz, wangil Ustaz. Sudah. Ketika kita punya anak, sudah Allah siapkan rezeki. Benar, makanya perbanyak anak. Insya Allah rezekinya makin banyak. Ini benar. Banyak anak, banyak utang. Kenapa? Enggak, banyak anak insya Allah banyak rezeki. Tapi di awal ya banyak utang. Kenapa?
biaya hidupnya mahal, biaya sekolah mahal, tapi ketika sudah kerja insya Allah apa suki insya Allah. Baik, jadi pertama ya iman itu harus dari apa dulu? Yakin sudah? Mantap. Surga ada yakin? Balasan neraka ada yakin? Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan dibalas yakin? Maka ketika mau bermaksiat yakin itu, maka insya Allah gak jadi. Mau ngerasani orang, maka kemudian astagfirullah, kasih tambah, oh subhanallah. Ketika ada teman yang ngerasani tegas, Mbak, jangan rasan-rasan dosa. Insya Allah kok jenengan pergi, jenengan sing dirasani. Apalagi acara PKK itu tegas benar. Acara PKK contoh. Acara PKK kan penyampaian apa? Informasi mungkin 5-10 menit. Sisanya apa? Arisan ngerumpi. Jenengan itu kalau ada orang ngerumpi kemudian telinganya mendengar, Allah ancam dengan apa? Orang yang senang nguping pembicaraan orang lain, maka nanti telinganya akan disiram dengan timah yang panas. Iya, walaupun nggak sengaja, kalau itu yang dibicarakan oleh orang itu apa? Nyata ya, keburukan orang lain. Kemudian kita apa dengar? Gak pingin komen apa? Ya nggak mau didengerin ya. Kedengeran, maka tugas kita gimana? Belum langsung. Pertama apa? Ajak orang yang sedang ngobrol itu dengan tema yang lain. Kayak dipancing. Mbak, ya apa anu kemarin, Mbak? Nah, itu kan nanti dia berhenti dari apa? Dari ghibah berhenti. Kalau ternyata dengan pancingan kita dengan tema yang lain dia gak mau, maka kemudian apa? Yang kedua, kalau ada orang ngerasani, yang dirasani jenengan kenal, yang dirasani jenengan kenal, jenengan punya kewajiban untuk membela. Contoh, Pak RT kok ngono sih? Iya mana? Jenengan punya tugas begini. Enggak, yang saya kenal Bu RT enggak gitu, orangnya baik. Nah itu tugas jenengan. Gak berani Ustaz. Yang ketiga apa? Tegur. Ojo ngerasani Mbak, dosa besar. Apalagi saya nggak diajak, ikut tambah dosanya, kan? Baik. Yang terakhir baru pindah tempat. Yang kedua apa iman itu? Kalau sudah mantap hatinya yakin, baru ini. Ayo ikrar dengan kalimat apa? Wal qaulu bil lisan, mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau sudah yakin sudah, kemudian apa? Mengucapkan sudah, baru yang ketiga wal amalu bil arkan, buktikan. Apanya yang kita buktikan? Orang ketika dia sudah bersyahadat, maka buktikan dengan amal saleh. Disuruh sholat, ya bismillah sholat. Disuruh puasa, yes puasa. Disuruh sedekah, gak punya uang Ustaz, gak harus pakai uang. Bisa dengan apa? Senyum. Tapi senyum itu akan menjadi sedekah kalau ada lawannya. Itu benar. Hadisnya berbunyi begitu. Kalau senyum tuh kalau koncon itu apa? Itu nggak bernilai sedekah loh. Contoh jenengan lihat YouTube Bu Ella begini. Ini senyum, itu nggak ada apanya? Nggak ada sedekahnya. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan tabassumuka, senyummu ala wajhi ahyik, di wajah saudaramu sedekah, baru sedekah. Suami datang kerja senyumi, kemudian subhanallah kaos kakinya dibukain, sepatunya diangkatin, itu subhanallah sedekah. Kemudian Mas minta apa? Kopi apa teh? Oh subhanallah, itulah istri yang salihah. Sudah begitu? Memperlakukan suami sudah begitu? Alhamdulillah, itu suami yang solihin. Tapi lain waktu kita lanjut. Saya ada acara di yang apa itu? Oh ya, tingkatan umat Nabi Muhammad yang terakhir itu baru muttaqin atau muhsinin. Nanti lain waktu akan kita lanjut. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.